Oke, baik. Ciri-ciri pasar monopoli ada 4, yaitu 1, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. 2, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip atau cost substitute. Yang ketiga, produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Dan yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Penyebab pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi akibat adanya pemusatan sumber daya ekonomi pada satu perilaku usaha atau penjual. Pemusatan tersebut memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran atas barang atau jasa pada jenis tertentu. Alhasil, terjadi persaingan yang tidak sempurna. Meski dalam pasar monopoli, penjual tak memiliki pesaing, belum tentu ia bisa meraih keuntungan besar. Kondisi itu mungkin saja terjadi bila biaya produksi berada di atas harga pasar. Pasar monopoli bisa terjadi karena sejumlah sebab, yakni yang pertama itu monopoli negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada kekuatan modal besar dari pihak swasta. Yang ketiga karena diberikan kedudukan monopoli oleh undang-undang, misalnya kayak hak merek dan hak cipta. Terus yang keempat karena keterbatasan pasar. Pasar tidak diminati pelaku usaha lain. Yang kelima, secara historis hanya ada satu produsen dalam industri. Dan yang keenam, memberikan hasil paten, diberikan pada seorang penemu berupa hak eksklusif atau monopoli. Yang ketujuh, adanya lisensi dari perusahaan asing buat satu mitranya saja di dalam negeri. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu pembatasan impor. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan dari pasar monopoli, yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru. Dan yang kelima, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Berikut keburukan dari pasar monopoli. Yang pertama, mengakibatkan penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Yang kedua, pelecehan terhadap posisi konsumen. Yang ketiga, kesenjangan dalam pembagian pendapatan.
Yang keempat, tidak adanya persaingan, dan yang kelima, mengurangi kesejahteraan konsumen. Contoh pasar monopoli. Pasar monopoli bisa berlangsung dalam bentuk yang dilarang maupun sah atau legal, karena memiliki dasar undang-undang. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut mendefinisikan praktek monopoli sebagai berikut. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atau barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Artinya, berdasarkan ketentuan di atas, monopoli dilarang di Indonesia jika memicu persaingan tak sehat yang dapat merugikan kepentingan masyarakat umum. Di sisi lain, ada sejumlah praktik monopoli yang diizinkan oleh undang-undang. Salah satu contohnya adalah praktik monopoli oleh perusahaan milik negara dalam kegiatan produksi barang atau jasa yang terkait dengan kebutuhan vital masyarakat luas. Atau 23. Permintaan itu akan sama dengan kurva AR, lalu ada kurva MR, dan juga sama dengan kurva P. Jadi demand sama dengan price, sama dengan MR, dan juga sama dengan si AR-nya. Nah, tapi di dalam monopoli ini ternyata kurva demand dan juga kurva P ini dia hanya akan sama dengan AR dan juga P. D sama dengan AR dan juga P. Nah, MR-nya kemana? MR-nya ada di sini. Set, ini adalah MR. Jadi di dalam pasar monopoli, ini MR. Dalam pasar monopoli, nilai dari MR adalah setengah dari AR. Jadi kalau AR-nya ada di sini, katakanlah AR-nya nilainya 10, misalkan ini 10, berarti MR itu sendiri nilainya adalah 5. Gitu kira-kira. Nah, setelah itu, seperti pada saat kemarin pasar persaingan sempurna, bahwa untuk mengetahui apakah perusahaan itu laba atau tidaknya, tentang biaya-biayanya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar MC-nya. Nih, kita gambarkan MC-nya. Sit. Nah, ini adalah MC. Nah, ini yang pertama kali akan kita buat adalah laba super normal. Maaf, tadi saya lupa. Laba super normal. Ini yang benar-benar super normal dari pasar monopoli, di mana dalam mencapai laba super normal ini, perusahaan harus memproduksi atau harus ada di posisi TR lebih besar daripada TC. Nah, harus seperti ini, TR lebih besar daripada TC. Ini kita sudah ketemu MC-nya, di mana yang harus kalian ingat juga dari pasar persaingan sempurna kemarin, perusahaan baru akan laba atau akan lebih baik memproduksi, yaitu ketika MR sama dengan MC. Nih yang harus diingat. Lebih baik produsen memproduksi sebesar ini. MR sama dengan MC. Nah, MR sama dengan MC-nya di mana? Di sini. Nah, ketemu kan? Kelihatan nggak? Oke. Sip.
MR sama dengan MC udah ketemu, lalu kita tarik garis ke bawah. Set. Ketemulah di sini adalah misalkan QA. Nah, QA ini adalah besaran barang yang harusnya diproduksi oleh sebuah perusahaan agar dia itu mencapai yang namanya laba. Tuh. Nah, setelah itu, untuk mengetahui apakah dia laba atau rugi dalam sebuah perusahaan, maka kita butuh yang namanya kurva AC. Ya, kita butuh yang namanya kurva AC. Kurva AC-nya gambar pakai ini. Kurva AC. Nah, kurva AC-nya itu ada di manakah? Kurva AC-nya itu ada di sini. Set. Nah, ini adalah kurva AC. Tuh. Boleh sih mau di mana aja asal dia nyentuh garis MR, dan nyentuh MC lalu nyentuh si ini. Oke. Kalau sudah kita lalu tarik di sini ke P-nya. P-nya di sini adalah yang garis hijau ini. Kita tarik ke P. Nah, kita di sini udah ketemu titik A. Kita tarik ke sini, Ini misalkan adalah B. Ini adalah titik 0. Nah, yang kita sebut dengan TR, di sini adalah di mana 0 QA AB. Ini adalah si TR-nya. Total revenue-nya itu ada di sini. Nah, selanjutnya TC-nya itu di mana? Total cost-nya. Total cost-nya berarti kan kita merujuk ke arah si AC-nya ini. Si biayanya dari perusahaan. Set ada di sini. Misalkan ini kasih tanda C, sini kasih tanda D. Oke, sedangkan di sini nil TC-nya itu ada di daerah 0 QA CD. Nah, itu. Lalu letak labanya ada di mana? TR-nya adalah 0 QA AB, sedangkan TC-nya adalah 0 QA CD. Lalu letak labanya ada di mana? Nah, letak labanya ada di sini. Ini adalah laba supernormal dari Terima kasih. Terima kasih.